Shalom, jemaat yang terkasih, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, pada hari ini kita telah memasuki pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus. Melalui peringatan hari ini kita dimohon supaya semakin memperlihatkan kepribadian kita yang hidup oleh kuasa Roh Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Marilah kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 102 ayat 1 dan 2. Oto di parbadiai bongo kirohana mime osi padiurloha osodau sia surgoi sodai rohana mime tuhalalas miroha masa patu baho pino dahon dihatamu sai Tuhami marohamu. Hodo sile hondrohai dinasana porseai tupahi rohanami patogu rohanami me pasar hatam tu sasude sai tongdongani habi onen sude parohaon hatuaon lehonon si pujion domoarnu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus,
Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, dan supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan dari buku Wende nomor 640 ayat 2. Lehotoni haholongon tuparohana bojo Naga-maga hadameo sahat bantu hamion Yesus alpara omega bonariha porsea Sai padau maakadosa sai paluahamion. Dengarlah hukum Taurat Tuhan bagi kita pada pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus yang tertulis dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Marilah bersama-sama berdoa memohon kekuatan pada Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari buku Wende nomor 461 ayat 2. Surutonin paluahonawon paluama odebata bereng dagi kutoni kulison paluama odebata dau mapangambat iso arami isap idating sandot diriti Namagarsa hitog-tog tanimi paluama odebata. Marilah kita merendahkan diri ke hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kami merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi saat ini juga kami harus menghadapi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir dari dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucapkan puji syukur kepadamu karena Engkau berkenan mencurahkan Roh-Mu yang kudus bagi kami. Kiranya Roh-Mu akan membimbing kami, memberikan hikmat yang benar bagi kami, juga menjagai kami setiap saat, sehingga kami akan terlepas dari mara bahaya akibat virus corona yang sedang terjadi. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami.
Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami merasakan akibat COVID-19 yang sedang terjadi, rasa kebersatuan kami sudah semakin berkurang. Mungkin karena kami harus hidup secara terpisah dengan saudara-saudara kami. Memang salah satu jalan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami harus menghindari perkumpulan-perkumpulan dan keramaian. Ya Roh Kudus, kiranya satukanlah selalu hati kami untuk saling menerima, juga saling mengasihi, seperti anggota tubuh Kristus yang kudus. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus tetap menyinari dan memberkati perkumpulan orang-orang Kristen di rumah masing-masing. Ya Tuhan kami, pulihkanlah kami, jauhkanlah ya Tuhan segala penderitaan yang sedang kami alami. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, bukalah hati kami untuk selalu mau berharap kepadamu, supaya kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan melepaskan kami dari pergumulan yang sedang terjadi. Engkau adalah Tuhan dari tuan yang ada di dunia ini. Engkau juga yang Maha Kuasa dari segala yang punya kekuasaan di dunia ini. Tunjukkanlah ya Tuhan kuasa-Mu dan kekuatan-Mu untuk memulihkan kami kepada ketentraman dan damai dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Jangan lupakan kami. Amin. Dia dopamu Yesus, lea tuturo diriku di orang di dosaku. Dia dopamu Yesus. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari buku Ende nomor 169 ayat 2. Gogoni budarni papatar Maria, todi pangolui si pangolu rotibu bai maha anakku tutu doh muda di buriau ia somun hapas maha ias tutu doh dari Uriau, ia somun hapas Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel bagi kita, tertulis dalam Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Kita membacanya secara responsoria. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezael bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan.
yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanamkan dalam hatinya dan dalam hati Ahyub bin Ahisak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang. Pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain karmizi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancangan segala sesuatu. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Kita puji Tuhan dari buku Ende nomor 753 ayat 1. Pardalanan Yesus di jolongku, holong nita kami manonguang. Nang di ngoluku horo sombaoku, tuksonang pardalar rapohong, hubo todo takas taroguomu. Iring-iring horo akaki, saat rodi ujung di pardalaku, tugu maaf zono tulang bumi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Suarani tondini tuhatai, jojo di laosi ditulakoi, sai tanda jeamu pau baroham, dapoton Tuhanmu si sesa dosa. Marunduk ni roha topo di sude, Pamain munatur bang jekel musude, masa tu Yesus sandok kirimi,
Sai tong pasunggul hon pakokop nai. Tangihon hatana parguru mai, raju miruasmu inonggong nai. Pangido sai lehon tuau ton dini, pargogo mangula sandok lomomi. Pargogo mangula sandok lomomi. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 109 ayat 2. Toni hasana boni saringani rohanami, pargogoy mahamingin maralohon dosanami. Asa tumaluami siang hadosaon nami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dalam ibadah Pentakosta kedua pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan untuk kita semuanya. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta adalah hari lahirnya gereja atau jemaat mula-mula, dan inilah yang menjadi tonggak berdirinya gereja Tuhan di dunia ini. Bicara soal Pentakosta, kita pasti langsung teringat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua yang membicarakan, yang membahas secara detail tentang Pentakosta itu. Ketika Roh Kudus turun dari langit dan rupa-rupa lidah api seperti nyala api dan hinggap kepada para murid, kita boleh lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 3, dan disinilah terlihat nyata manifestasi Roh Kudus itu sendiri. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan berarti Roh Kudus baru bekerja saat zaman Kisah Para Rasul, tidak. Alkitab sudah mengisahkan bagaimana Roh Allah itu, Roh Tuhan itu bekerja sejak zaman penciptaan.
Kalau kita boleh lihat dalam Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan kalau kita lihat juga dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi terlihat ya bagaimana Roh Allah itu sudah diberitakan dari sejak perjanjian lama. Bahkan kalau kita lihat Tuhan juga menganugerahkan rohnya, roh Allah dalam hidup Saul, dalam hidup Daud, dalam kehidupan Musa dan para tua-tua. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab epistel pada ibadah ini dalam 2 Musa atau Keluaran 35 ayat 30 sampai 35, Tuhan menganugerahkan rohnya kepada Bezalel dan Aholiab ketika mereka akan berencana mau membangun kemah suci. Musa dengan petunjuk Allah telah mengangkat orang-orang yang telah dipenuhi roh Allah untuk turut serta dalam pembangunan kemah suci. Itulah tadi Bezalel dan Aholiab adalah orang yang penuh dengan kecakapan, kepintaran dan keahlian, dipenuhi roh Allah yang membantu Musa untuk membangun kemah suci. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari Pentakosta, sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, ditandai dengan pencurahan Roh Kudus, dan kemudian dengan janji Tuhan Yesus yang mengatakan dalam Matius 28 ayat 20b, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika Roh Kudus Tuhan turun, maka murid-murid tampil berani. Mereka berani bersemangat memberitakan Injil. Roh Kudus menguasai hati, pikiran dan seluruh aspek kehidupan para murid sehingga mereka berani memberitakan Injil. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dan disitulah terjadi panen rohani. Dikatakan bahwa 3.000 orang menerima pemberitaan dan memberi dirinya untuk dibaptis. Luar biasa, Roh Kudus Tuhan bekerja atas kehidupan para murid yang memotivasi sehingga murid-murid itu berani untuk memberitakan Injil, bersemangat untuk memberitakan Injil. Ini sangat penting bagi gereja dan kita, terlebih kekristenan. Itu sebabnya perayaan Pentakosta itu dilakukan 2 kali karena pertumbuhan iman oleh kuasa Roh Kudus Tuhan yang menaungi kehidupan seluruh umat. Tuhan menyatakan kuasanya, orang-orang semakin bertumbuh dan mau mengikut Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus Allah juga menaungi kehidupan Paulus, sehingga Paulus berani memberitakan Injil, termasuk sampai kepada kota Korintus pada saat ini. Peristiwa turunnya Roh Kudus ditandai dengan suatu bunyi seperti tiupan angin kencang, dikatakan dalam Kisah Para Rasul itu, yang menandakan adanya roh Tuhan, roh kehidupan, nafas Tuhan yang memberikan kehidupan bagi seluruh umat manusia. Terlebih roh Tuhan ada dalam hidup kita yang memberikan kehidupan baru. Dan kemudian Roh Kudus itu ditandai lidah-lidah seperti nyala api yang menandakan bahwa Roh Allah memurnikan kita. Roh Allah melelehkan hati yang keras, melelehkan rasa congkak, iri hati, kedengkian. Roh Allah membawa perubahan dan pembaharuan bagi seluruh umat manusia, termasuk seluruh umat percaya pengikut Yesus Kristus. Dan itulah yang membawa kita kepada perubahan, bangkit, bersemangat di dalam Tuhan karena roh Tuhan ada dalam kehidupan kita.
Roh Kudus mengubah kekacauan menjadi sesuatu yang baik. Ketidakberdayaan dan kelemahan diubahkan Roh Kudus Tuhan, menjadikan kita menjadi umat yang semakin hari semakin mampu dan mau memberi hidup berkarya dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop firman Tuhan hari ini yang menyapa kita dalam perayaan Pentakosta yang kedua ini, dikatakan Rasul Paulus mengingatkan kita orang-orang percaya, termasuk jemaat Korintus ini, bahwa bagaimana kita boleh hidup berhikmat di dalam hikmat Tuhan. Kita boleh memiliki hikmat Allah di dalam menghadapi semua kekacauan, semua ketidakpastian, semua yang menjadi pergumulan kita. Diarahkan kita untuk berhikmat di dalam Tuhan, sekalipun banyak hal-hal yang tidak pasti dalam kehidupan ini. Ketika terjadi pengelompokan, ketika terjadi perpecahan, merasa akulah yang paling benar, kelompok kamilah yang paling benar, dan kamilah yang paling setia. Ingat, ketika itu terjadi perpecahan, kalau kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 12, ada pengelompokan terjadi perpecahan dalam jemaat Korintus itu sendiri. Di sini Paulus mau mengarahkan bahwa semuanya kita satu di dalam Yesus Kristus. Makanya dikatakan di ayat 1 Korintus 1 ayat 13, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Semua kita satu dalam Kristus. Semua kita satu di dalam rohnya Tuhan, yang dianugerahkan untuk menyelamatkan, yang dianugerahkan untuk memotivasi kita kepada perubahan dan pembaruan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah akan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan melalui salibnya itu. Salib Yesus Kristus yang membawa keselamatan. Percayalah kepada salib Yesus Kristus yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Hikmat dalam salib itu adalah keselamatan kekal serta penyertaan Tuhan yang senantiasa sepanjang masa. Dan itulah yang memampukan kita untuk bangkit di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang ada saja orang yang menganggap salib itu adalah sebuah kebodohan. Bahkan ada orang yang mengatakan di dalam salib itu adalah sebuah kesia-siaan, untuk apa itu? Bahkan ada yang mengatakan bahwa di dalam salib itu adalah jin kafir. Ya, tetapi kita sebagai umat Kristen yang beriman bahwa salib itu adalah keselamatan kita. Salib adalah simbol Allah untuk membawa kita kepada keselamatan yang kekal itu. Bukti nyata Allah menyertai, bukti Allah yang senantiasa menolong kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajari kita untuk tetap berhikmat. Sekalipun banyak orang yang mencela, mencemooh, salib itu tidak ada gunanya. Tapi kita sebagai umat Kristen, salib adalah keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Berhikmatlah di dalam menanggapi hal-hal yang mungkin membuat kita supaya meninggalkan salib itu. Tetapi Allah menganugerahkan kita keselamatan dan kehidupan. Justru di dalam salib itulah Tuhan mau anugerahkan keselamatan bagi kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Anda bebas untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Anda bebas berkomentar apapun.
Anda bebas melakukan apapun yang mungkin Anda pikirkan. Tetapi ingatlah, berhikmatlah dalam kebebasan itu. Berhikmatlah dalam melakukan apapun yang menurut Anda baik. Tetapi tidak semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi Anda dan orang-orang sekitar Anda. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika terjadi perbedaan antara satu dengan yang lain, janganlah itu yang membuat kita jauh dari cinta kasih-Nya Tuhan. Roh Kudus yang telah tercurah itu mengajak kita untuk membuang sifat-sifat egois, membuang keangkuhan dan keras hati, keras kepala, congkak dan tinggi hati, kesombongan itu. Buanglah rasa takut, buanglah rasa kekhawatiran, tetapi hiduplah dalam Roh Kudus Tuhan. Itulah yang memampukan kita untuk berbuah di dalam buah-buah roh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang hidup kita selalu penuh dengan warna. Kita berbeda satu dengan yang lain. Kita berbeda pola pikir, kita berbeda pendapat, kita berbeda keinginan, kita berbeda manajemen, kita berbeda keinginan satu dengan yang lain. Di dalam perbedaan itu, mari berhikmat, mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan, karena Allah menganugerahkan keselamatan bagi kita umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam ayat 3 sampai dengan ayat 5, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ini yang mau diarahkan kepada kita. Kita berbeda, kita punya kelemahan, kita berbeda motivasi, kita berbeda pola pikir, kita berbeda semuanya. Tetapi kita satu dalam cinta Tuhan. Yesus yang telah mati disalibkan itu, yang menyelamatkan kita dan menganugerahkan rohnya untuk kita. Dan itulah yang memotivasi kita untuk semakin diperbaharui di dalam cinta Tuhan, bersemangat di dalam hidup untuk melakukan kebaikan. Allah adalah sumber dari keselamatan itu. Oleh karena itu, berhikmatlah dalam menjalani liku-liku kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tahu bahwa hanya ada satu juru selamat yang menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus, kenapa kita berpaling dari cintanya? Kalau kita tahu bahwa hanya ada satu yang menyelamatkan kita, yaitu Allah Juru Selamat melalui Yesus Kristus, kenapa kita tidak semakin mendekatkan kepadanya dan merenungkan setiap pemberitaannya? Seperti ada orang sakit, dia pergi ke dokter, lalu dokter menyarankannya untuk begini supaya pola hidupnya baik, teratur, dan dianjurkan meminum obat yang mungkin obatnya agak mahal. Ya, tetapi ketika dia pulang dari dokter, obatnya tidak langsung diminum. Dia pergi ke tetangganya atau kepada teman-temannya dengan mengatakan, "Hei teman-teman, sungguh luar biasa dokter itu, dia hebat sekali. Dia mengarahkan saya untuk begini untuk pola hidup sehat. Lalu dia berikan saya obat mahal, harganya 30 pil, 30 juta. Lalu obatnya ini tidak dia minum, dia simpan karena saking mahalnya. Apakah dia sembuh? Tidak. Apakah dia sembuh? Tidak. Demikian hendaknya kita sebagai umat Tuhan. Jika kita tahu yang menyelamatkan kita hanyalah Yesus Kristus yang tersalibkan itu, dialah juru selamat kita, kenapa tidak kita
mengimani, merenungkan, dan semakin memperbaharui sikap perilaku kita. Karena dialah juru selamat kita. Dialah tabib yang ajaib yang mampu menyembuhkan segala pergumulan kita. Dialah tabib yang ajaib yang mampu senantiasa memberikan kita sukacita dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi, seperti Kidung Jemaat nomor 368. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Mendekatlah pada salib Tuhan, pandanglah salib Tuhan, renungkanlah pengorbanannya dan Roh Kudusnya yang tercurah itu yang memotivasi kita. Bapak Ibu, mari bersemangat. Tuhan sudah anugerahkan rohnya. Tuhan sudah anugerahkan keselamatan. Bersemangatlah. Hiduplah dalam cinta Tuhan. Hiduplah dalam penyertaan Tuhan. Salib Tuhan bukanlah kesia-siaan, tetapi itulah keselamatanmu. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, untuk kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah anugerahkan roh-Mu, sehingga itulah yang mengajari kami untuk berhikmat dalam menjalani hidup ini. Tuhan, banyak hal yang menjadi pergumulan kami. Banyak hal yang menjadi kekhawatiran kami. Kami hanya mau bersandar kepada pertolongan Tuhan. Dan biarlah salib Kristus itulah yang memotivasi kami. Yang membuat kami untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan. Membuat iman kami semakin teguh. Karena salib-Mu menyelamatkan kami. Tuhan, anugerahkanlah kami damai sejahtera. Anugerahkanlah kami sukacita. Sehingga kami boleh bangkit di dalam roh Tuhan. Semakin bersemangat untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan kepadamu. Anugerahkanlah kami kesehatan jasmani dan rohani. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk menjalani liku-liku kehidupan kami. Sehingga roh-Mu yang senantiasa menuntun kami ke jalan yang benar. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu. Secara khusus jemaat HKBP Depok 1 Tuhan. Berkatilah mereka dalam segala aktivitas pekerjaannya. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu dan kemurahan-Mu. Berikanlah damai sejahtera. Berikanlah rejeki yang berkecukupan, rejeki yang berkelimpahan. Jangan biarkan satu jemaat pun yang menderita karena kekurangan perekonomian. Kasihanilah Tuhan. Cukupkanlah segala kebutuhan hidup mereka. Tuhan Yesus Kristus, sumber keselamatan kami. Selamatkanlah kami dari pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami tetap hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan memberikan kami kesehatan yang sempurna. Tuhan, berkatilah pemerintah kami. Kuatkan dan ajari mereka untuk semakin berhikmat dalam melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai pemimpin di negara ini. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani tengah-tengah gereja-Mu. Berikan hati yang senantiasa taat untuk memberitakan firman-Mu. Oleh karena itu berkati kehidupannya, berkati keluarganya. Dan seluruhnya hidup dalam naungan cinta kasih Tuhan. Ampuni kami Bapa dari segala dosa pelanggaran kami. Agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 670 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah mengucapkan puji syukur bagi Allah Tuhan kita yang telah memberikan pemberian yang paling berharga bagi kita, yaitu Roh-Nya yang kudus, dicurahkan bagi kita umat yang hina ini. Pemberiannya lebih berharga dari dunia ini dan seluruh isinya. Kami berterima kasih ya Tuhan, juga kami memuji Engkau karena seluruh kebesaran-Mu dan keagungan-Mu yang telah nyata bagi kami. Firman Tuhan hari ini mengharapkan supaya iman kita selalu mengandalkan kekuatan Tuhan, jangan mengandalkan pikiran manusia. Pada masa-masa penderitaan yang sedang kita alami saat ini akibat pandemi COVID-19, sungguh kita tidak berguna mengandalkan kekuatan dunia ini. Dengan demikian, marilah kita yakin dan percaya akan kekuatan Tuhan yang hendak menolong kita. Amangsay pagbuboy na ihasiaganon Tonin pasatuton ikot pamarungo ako Sayusehong sayusehong Tonimiduan Sasamo ng maralohan Parukironan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kepuasan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
selamat merayakan hari Pentakosta. Kiranya semangat dari Roh Kudus Tuhan senantiasa itulah yang memberikan kita juga semangat untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Di sarihondo toktong moluta saleleng mamulu di tanoon sahat rodi saleleng leleng nado asini rohani debata dan masari holong ni rohana Pamoluhon tinok panasude Alani unang besay holsoan rohata dinasa narikoti Pamoluhan sa leleng-leleng nape di parade tuhatai Dohot pirong namarto ngalangiti Isarihon di bata Di parmudu di bata Lam hitama so di sarihon di bata Lam hitama so di parmudu debata asal-masal Bosea hita di Tuhan debata Nahulong roha say toktong lehonon nadosude Ayak kana holsoan singolon di sipanganon para bidon nabe nasay holan mamikir honmon unalitanon nasomadari honmon unitoni nasaleleng-leleng dali ayar tali portibion lausal kudosasude di bale di say golong arta na sumurumi ay garimu ngadiladami dohot pirong namarto ngalangiti isarihon debata di parmudu debata lam hitama so di sarihon debata lam hitama so di parmudu debata asal-masal Bosea hita di Tuhan debata Nahulong roha say toktong lehonon nadosude Ayak kana holsoan singolon di sipanganon para bidon nabe nasay holan mamikir honmon unalitanon nasomadari honmon unitoni nasaleleng-leleng dali ayar tali portibion lausal kudosasude di bahe di say